Ini sembako sudah disiapkan. Isinya beras, indomie, kecap, biskuit, dan juga minyak goreng. Terima kasih untuk para subscriber yang sudah menyumbang di lumbung-lumbung Yusuf. Biarlah boleh menjadi berkat bagi orang yang membutuhkan. Dan biarlah kita berdoa supaya terjadi lawatan Tuhan. Ini akan dibawa ke gereja GBI Pelopor, ya, supaya banyak jiwa-jiwa yang boleh dikuatkan, diselamatkan, dimenangkan. Amin. Shalom, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kembali pagi ini saya Bu Maria mau menyampaikan firman Tuhan yang saya bawakan pada saat kita mengumpulkan jiwa-jiwa dan kita sewa satu gedung gereja, yaitu GBI Pelopor. Saya percaya firman Tuhan ini membuat kita mengerti lebih dalam lagi isi hati Tuhan, dan kita tahu apa yang harus kita kerjakan, dilakukan di akhir zaman ini, supaya kita boleh semakin melekat sama Tuhan dan kita mengasihi Tuhan lebih dalam lagi, karena pengenalan kita akan Tuhan akan semakin dibukakan. Pada tanggal 1 November kemarin, kami semua pelayan-pelayan Tuhan membawa sembako-sembako dan juga makanan, dan juga kita amplopin jiwa-jiwa ini yang berkekurangan. Saya mengucapkan terima kasih untuk saudara-saudara subscriber yang sudah mendoakan dan juga berbagi berkat bagi mereka yang membutuhkan dan kekurangan. Itu semua boleh menjadi upah kita di surga dan di bumi. Dan saya percaya kita ayo bergandengan tangan di akhir zaman ini untuk menyelesaikan tugas penginjilan, di mana Tuhan turun dari surga yang mulia untuk jiwa-jiwa yang terhilang, untuk orang-orang berdosa, supaya mereka boleh menemukan jalan kebenaran dan hidup, dan juga mereka boleh lebih lagi bertumbuh iman mereka. Pada saat kemarin ini saya sangat senang sekali ada satu orang Muslim yang sudah terima Yesus, tapi kita terus follow up walaupun dia belum terima baptisan, karena kita terus memberikan pengertian ya akan pengenalan akan Tuhan itu. Dan juga dia bilang, Bu Maria, saya bawa 6 teman loh, orang-orang Muslim. Saya bilang puji Tuhan, biar mereka boleh menemukan jalan keselamatan melalui juru selamat, yaitu Isa Al-Masih. Ya saudara, pada saat ini saya mau menyampaikan apa yang Tuhan berikan, firman Tuhan pada tanggal 1 November itu ya. Kita baca di dalam Yohanes 11 tentang Lazarus yang dibangkitkan. Saya singkat karena ini panjang, supaya saudara bisa baca sendiri di rumah di dalam Yohanes 11 ayat yang 1 sampai ayat yang ke-44. Saya bacakan ringkasannya. Lazarus dibangkitkan. Ada seorang yang sedang sakit namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus, "Tuhan, dia yang engkau kasihi sedang sakit." Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, "Penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan." Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana dia berada. Maka ketika Yesus tiba, didapatinya Lazarus telah 4 hari terbaring di dalam kubur. Lalu ia pergi ke kubur itu. Kubur itu adalah sebuah gua yang ditutup dengan batu. Kata Yesus kepada orang-orang di sekitarnya itu, "Angkat batu itu."
Marta saudara yang meninggal itu berkata kepada Yesus, "Tuhan, dia sudah berbau, sebab sudah 4 hari dia mati." Jawab Yesus, "Bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya engkau akan melihat kemuliaan Allah." Dan sesudah berkata demikian, berserulah dia dengan suara yang keras, "Lazarus, marilah keluar." Orang yang telah mati itu datang keluar. Kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan, dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, "Bukalah kain-kain itu dan biarlah dia pergi." Amin, saudaraku. Di mana waktu itu Lazarus mengalami kematian ya. Pertama Tuhan mendengar kabar bahwa orang yang dikasihinya, Marta, Maria, dan Lazarus ini ya. Dan diberi kabar kepada Yesus bahwa Lazarus mati. Segera Tuhan datang supaya Tuhan menyembuhkan. Karena pada masa itu Tuhan Yesus banyak menyembuhkan orang-orang yang sakit. Tapi Tuhan bilang di dalam firman ini dikatakan Tuhan Yesus sengaja, ya, sengaja di ayat yang ke-6. Lalu setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana dia berada, ya. Jadi saudara, kata sengaja ini sangat menggelitik hati saya. Ada hal-hal tertentu dalam hidup saya, Tuhan sengaja izinkan terjadi. Ya, tiba-tiba ada orang yang menyakiti hati kita, tiba-tiba ada orang yang memfitnah, tiba-tiba ada orang yang melukai, ya, seperti beberapa waktu lalu ya saya mengalami dikhianati ya oleh teman dalam pelayanan, teman dekat ya, bahkan bisa suami, anak-anak. Ada hal-hal yang sengaja Tuhan izinkan terjadi untuk dilihat apa hati kita, reaksi hati kita apa. Bisa marah, bisa kecewa, bisa pahit, bisa sedih, bisa terluka. Nah itu saudara ya, hati kita sedang dilihat. Oleh sebab itu dalam kitab Daniel yang terakhir dikatakan ada banyak pengujian, ada banyak penyaringan, ada banyak emas-emas yang sedang dibakar. Ya saudara, subscriber juga banyak mengalami masalah-masalah pergumulan dalam hidup. Baik saudara, saya, orang benar, orang yang fasik sekalipun akan mengalami semuanya. Karena dibilang di dalam Mazmur, Tuhan menguji setiap hati anak-anak manusia. Jadi gak hanya orang benar, orang fasik pun Tuhan diizinkan mengalami pengujian demi pengujian, saudara. Nah, yang bedanya kita anak-anak Tuhan, ada pembelaan Tuhan, ya, ada kekuatan Tuhan. Asal kita mau datang kepada Tuhan dengan reaksi hati yang benar, sehingga kita tidak sakit, tidak terluka, menyerahkan kepada Tuhan. Pada suatu hari juga saya pernah mengalami ya, di mana ada orang-orang yang menyakiti hati saya, ya. Saya bisanya cuma mengadu sama Tuhan, saya menangis di kaki Tuhan. Pembelaan itu hak Tuhan. Saudara, kita tidak usah membela diri kita, ya, karena kebenaran itu akan menyatakan dirinya. Nah, ada juga mungkin ya orang-orang di sekeliling kita yang mungkin ada iri hati, ada hal-hal yang negatif ya. Nah, itu semua Tuhan izinkan. Saya bilang biarkan, itu memang Tuhan izinkan supaya kita mempunyai lebih lagi hati yang tulus, hati yang murni, hati yang mau mengasihi. Nah, kemudian mereka diluruskan oleh orang-orang di sekitar saya dan akhirnya mereka bisa mengerti ya betapa saya juga melayani Tuhan juga bukan hanya karena dengan ada motivasi. Tidak ada motivasi, harus motivasi kita lurus, murni di hadapan Tuhan. Sehingga Tuhan menjadi pembela kita. Ya, seringkali Tuhan membukakan, menyingkapkan hal-hal yang kita pikir nggak ngerti, nggak tahu, Tuhan singkapkan semuanya. Sehingga kita diberikan hikmat, diberikan hati yang terus dituluskan, dimurnikan. Sehingga reaksi kita jangan langsung marah, ya, marah, atau kita kecewa, kita pahit. Ya saudara, kita lepaskan semuanya dan kita juga boleh memiliki hati seperti hati Tuhan, saudara. Nah, ada beberapa hal yang membuat kita ini bisa kecewa, bisa putus asa. Karena ada hal-hal yang Tuhan biarkan, sengaja Tuhan membiarkan ya. Sengaja Tuhan memberi masalah. Sengaja Tuhan memberikan
pencobaan, ujian ya. Kalau iblis pencobaan untuk menjatuhkan. Kalau Tuhan diizinkan kepada kita ujian. Ujian hidup, tekanan hidup, baik ekonomi, baik sakit penyakit, baik masalah dengan teman-teman sepelayanan, dengan keluarga, dan banyak hal lagi yang Tuhan izinkan. Itu Tuhan sengaja ya. Ada hal-hal sengaja yang Tuhan biarkan saudaraku ya. Saya diingatkan Tuhan lagi dengan Daud ya. Pada waktu dia melarikan diri dari Absalom anaknya ya. Terus ada Simei yang mengutuki dia, yang mencaci dia, melempari dia dengan batu. Dasar Daud, syukurin lu, syukurin dilempari batu Daud itu. Nah, kemudian ada pengawalnya Daud. Daud, apakah aku harus membunuh Simei ini? Ya, karena dia keturunan dari raja pertama Saul ya. Dan Daud bilang jangan. Siapa tahu Tuhan menyuruh Simei ini untuk mengutuki saya, untuk melempari saya dengan batu. Biarkan saja, Daud bilang ya. Jadi ada hal-hal yang disengaja ya dalam kehidupan kita, hal-hal yang pahit, hal-hal tiba-tiba dimaki-maki orang, tiba-tiba mengalami masalah-masalah yang tidak enak. Itu ada hal-hal yang Tuhan sengaja terjadi dalam hidup kita, dan Tuhan akan lihat reaksi kita apa. Ya, setan pun lihat loh di alam roh. Reaksi kamu mengalami masalah ini apa? Setan lihat, Tuhan juga lihat saudara ya. Reaksi kamu benar atau reaksi kamu salah. Jika reaksi kamu salah, iblis hendak mencaplok ya iman kita, hendak mengambil damai sejahtera, mencuri berkat-berkat kita. Hati-hati saudara. Kemarin setelah saya mengalami masalah ya, seperti video yang sebelumnya mengenai Yudas-Yudas di akhir zaman. Nah, setelah itu saya dikasih mimpi ada satu ular yang sedang, kayak ular kobra ya, dalam mimpi itu sedang menunggu. Saya bilang, kok saya dalam mimpi itu saya melihat seekor ular lagi nunggu gitu. Terus beberapa hari kemudian dilihatin lagi ular itu saudara, bersisik kuning. Saya bilang, ini artinya apa ya? Kemudian saya diingatkan Tuhan, hendaklah kita anak Tuhan senantiasa berjaga-jaga dan berdoa. Jaga hatimu dengan segala kewaspadaan. Disitulah tersimpan kehidupan. Iblis menanti kita untuk jatuh, itu artinya. Tetapi saudara, jika kita minta Tuhan melindungi kita, menjaga kita, kita juga jaga hati kita, dan kita jangan keluar atau kita bertindak salah, berbuat dosa. Itu iblis sedang menunggu kejatuhan kita. Tapi kita percaya ada malaikat Tuhan yang menolong kita, ada juga Roh Kudus yang menolong kita, dan hati kita tulus, murni, dan hati kita benar di hadapan Tuhan, di hadapan manusia. Pasti ada perlindungan dan pembelaan Tuhan. Ya saudara. Dan kemudian hal yang kedua, firman Tuhan yang saya sampaikan pada acara tanggal 1 November kemarin, yaitu dikatakan di dalam firman Tuhan ini dikatakan, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jika engkau percaya engkau akan melihat kemuliaan Allah. Ya saudara, ada satu kata percaya. Percaya Tuhan sanggup melakukan perkara ajaib. Percaya Tuhan bisa memberikan apa yang menjadi kebutuhan keperluanmu. Tuhan berikan apa yang menjadi bagianmu. Asal ada kata percaya. Percaya itu satu iman. Percaya belum melihat, tapi percaya saudara. Ya, saya juga pernah mengalami dulu ya. Dulu saya tidak punya mobil ya. Saya beli satu rumah di perumahan, itu pun nyicil 10 tahun. Nah, kemudian setelah saya menempati rumah itu, ada teman-teman saya di komplek itu kan, mereka sudah punya mobil ya, punya kendaraan ya. Kadang jemput saya untuk ke persekutuan ataupun ke senam ya. Dia bilang, "Maria, kamu beli mobil lah, kamu beli mobil." Terus saya jawabnya, nggak mungkin lah, saya nggak mungkin beli mobil. Itu mulut saya tuh selalu ngomong nggak mungkin, nggak mungkin, nggak mungkin loh saudara. Karena apa? Saya bilang, saya rumah aja saya nyicil 10 tahun. Itu suami saya aja naik motor itu pinjaman dari kantor. Kita ini nggak ada kendaraan. Karena pas-pasan ya, uang gajian buat bayar cicilan
rumah saudara waktu itu ya. Nah itulah, tapi satu hari one day Tuhan itu memberkati suami saya. Ya ada uang lebih lah. Tiba-tiba dia pulang dari kantor itu bawa mobil loh saudara. Walaupun second, tapi itulah yang membuka pikiran saya, membuka hati saya. Ternyata mulut saya ini yang bilang tidak mungkin, tidak mungkin, tidak mungkin, tapi Tuhan tunjukkan berkatnya, anugerahnya. Suami saya bisa membeli mobil second. Semenjak itu saya tidak pernah bilang lagi nggak mungkin, tidak mungkin, tidak mungkin. Jadi saya bilang, Tuhan, aku percaya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan dan tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya, saudara. Jadi percaya itu satu iman. Iman timbul dari mendengar firman Tuhan. Iman timbul dari saudara ke gereja, baca Alkitab. Ya, iman itu di hati, saudara. Percaya bahwa Tuhan sanggup memberikan, melakukan perkara-perkara yang kita pikirkan, nggak mungkin lah. Tidak mungkin, saudara. Ya, itu peristiwa kira-kira 30 tahun yang lalu ya. Nah itulah saudara ya, apa yang tidak mungkin menurut manusia, tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Nah kemudian kita kembali lagi ke Lazarus, saudara. Tuhan waktu datang ke kuburan itu, banyak orang-orang yang menyertai Tuhan Yesus. Karena mereka akan melihat apa yang akan dilakukan oleh Tuhan Yesus. Karena segimanapun Yesus pergi, selalu berbondong-bondong orang datang. Ada yang bawa orang sakit untuk disembuhkan, membawa orang buta tuli untuk disembuhkan. Nah waktu Lazarus ini sakit dan dia mati dikubur sudah 4 hari. Tuhan Yesus datang ke kuburan itu. Kuburan Israel itu seperti gua ya, ada penutupnya, batu yang besar yang berat menutupi gua itu. Kemudian pada waktu Yesus berkata, buka ya, batu itu angkat ya, dibuka kuburnya. Tapi orang-orang di sekitar itu bahkan Marta bilang, Tuhan, Lazarus itu sudah mati 44 hari ya. 4 hari sudah mati, sudah berbau. Ya, kita kalau mayat aja kalau tidak diformalin, saudara, 1 hari aja sudah berbau, banyak laler datang. Ini udah 4 hari, saudara. Itu pasti sudah berbau bangkai. Tapi Tuhan bilang, buka, geser batunya. Nah, orang-orang sekitar itu akhirnya membuka dan menggeser batu kubur itu, saudara. Dan kemudian Tuhan berkata, Lazarus, keluarlah, dengan suara yang keras, dengan satu otoritas, dengan satu power, saudara. Akhirnya keluarlah Lazarus, bangkit dari kematiannya. Setelah 4 hari mati, dia bangkit, diberikan kehidupan oleh Tuhan Yesus. Karena itu Tuhan berkata, akulah, di dalam ayat yang kedua 5, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Amin. Tuhanlah kebangkitan dan hidup. Jika kita percaya kepada Tuhan, kita tidak akan mati selama-lamanya. Roh kita ini akan kembali ke surga, hidup selama-lamanya bersama Tuhan. Ya, jadi yang saya tekankan, pertama ada sengaja. Tuhan seringkali sengaja menguji hati kita dengan masalah, dengan tekanan, dengan banyak hal yang tidak mengenakan. Kedua, percaya. Ada kata percaya. Ya saudara, percaya itu tidak mudah karena kita kalau jauh dari Tuhan, tidak mengenal Tuhan, sulit ya. Tapi pada saat kita dekat Tuhan, cari Tuhan, kita baca firman-Nya, maka timbullah iman, timbullah percaya. Ya, orang-orang sekitar itu percaya, buka batu. Karena apa? Mereka sering melihat Yesus menyembuhkan, ya, Yesus memelekkan mata orang yang buta. Banyak hal keajaiban yang Tuhan lakukan. Nah, ini perkara yang mulia dilakukan di mana orang mati 4 hari, Lazarus dibangkitkan, ya, saudara. Ada banyak hal-hal yang ajaib pada akhir zaman ini yang kadang kita tidak mengerti.
Ya, saudara, seperti subscriber saya juga kadang kontak WA call, mereka menceritakan keajaiban-keajaiban Tuhan di masa pandemi, di masa kesulitan. Ada banyak subscriber juga mengalami kekurangan, bahkan tidak makan, saudara, kesulitan. Dan juga ada yang PHK atau dagangannya sepi, itu banyak, saudara. Jadi kita bisa share, saling mendoakan, menguatkan ya. Saya juga kadang berbagi kasih. Nah, saudara, apa yang saudara tabur di Lumbung Yusuf ini bisa dibagikan tepat kepada sasaran. Dan kemudian ada seorang subscriber yang menceritakan bahwa di masa pandemi ini malah dia kelimpahan. Hasil perkebunan kopinya itu dahsyat, ajaib, berlipat-lipat kali ganda, saudara. Karena dia cerita kepada saya, tahun kemarin 2020 Desember dia pergi ke Sumatera, ke perkebunannya. Dia berkata, mulutnya ada kuasa, saudara. Tanah, dia doakan tanahnya, tanah engkau subur, engkau subur. Dan dia pegang pohon-pohon kopinya. Pohon-pohon engkau berbuah yang lebat ya, berbuah yang banyak ya. Pohon-pohon engkau berbuah-buah ya, saudara. Sekarang ya, beberapa waktu hari lalu ini dia cerita, pohon kopinya panen luar biasa, saudara ya. Sampai terheran-heran. Saya bilang, waduh dahsyat ya kamu. Saya bilang, karena mulut itu ada kuasa, doa ada kuasa. Kenapa doamu berkuasa? Karena engkau telah mengalami masa-masa sukar di masa lalu. Engkau sudah mengalami masa-masa di mana engkau dihimpit, engkau mengalami kekurangan, kesukaran, tapi engkau maju terus, engkau bangkit, engkau terus imanmu. Dan itulah hasilnya. Apa yang kau tabur, engkau tuai hari ini. Di mana orang lain kesulitan, di mana orang lain kesusahan, kekurangan. Nah, ini saudara, eh, dia salah satu bendahara di Lumbung-Lumbung Yusuf juga ini mengalami keajaiban, mengalami hal-hal yang supranatural, saudara. Seperti kemarin saya ada retret ya, satu gereja. Nah, kemudian ada satu anak Tuhan juga, dia cerita kepada saya, Bu Maria, tahu nggak? Pada hari ulang tahun saya 26 November kemarin, 26 September kemarin, ada teman dalam pelayanan dia, kamu cari mobil gih. Terus dia transferin loh 35 juta. Dia merasa heran. Ini uang, bener loh, uang loh ditransfer ke rekening dia. Suruh cari mobil, saudara. Ya, saya tahu ini teman pelayanan saya ini mobilnya jadul ya, lama, Kijang yang udah kotak ya, udah lama, tapi setia mengangkut jemaat, mengangkut untuk beribadah, pelayanan kemanapun, ya setia, saudara. Tanggal 26 September dia disuruh beli mobil, saudara. Ya, terheran-heran, terkagum-kagum, saudara. Langsung udah mobilnya keluar, dilunasin 200 juta lebih itu mobil, saudara ya. Saya juga, waduh ajaib juga ya Tuhan, saya bilang. Terus dia bilang, Maria, tahu nggak kamu, apa yang kita dapatkan hari ini, mungkin miracle, mungkin mujizat, mungkin sesuatu yang supranatural yang tidak pernah kita pikirkan Tuhan berikan, itu adalah taburan-taburan kita di masa lalu. Itu baik doa, taburan doa, atau pemberian, atau pelayanan, atau apapun yang saudara lakukan untuk Tuhan, itu suddenly itu terjadi, saudara. Jadi saudara jangan sombong jika mungkin hari ini saudara mengalami hal yang ajaib, berkat yang banyak tanpa saudara dekat sama Tuhan, tanpa saudara mencintai Tuhan. Itu ada orang tuamu yang telah menabur, ada nenek moyangmu yang telah menabur. Sehingga kita ada sampai hari ini karena mereka ada doa-doa mereka yang ditaburkan pada kita. Ada apa yang mereka tabur, baik pemberian-pemberian, mereka tuai hari ini. Ya, jadi jangan sombong jika mungkin saudara merasa, ini gua yang kerja, ini gua yang hebat, ini gua yang pinter, ini gua yang bertitel. Kepandaian kita manusia, jangan sombong. Saudara, kalau sombong itu langsung lawannya Tuhan. Jika langit di atas saudara tertutup, saudara bisa nangis-nangis bombay, saudara, nggak dibuka ya. Bisa, Tuhan itu berkuasa menutup pintu berkat. Sebab itu kita harus belajar berkoreksi diri. Jangan sombong. Tetap miliki hati yang rendah hati. Miliki hati yang hineni ya, rendah hati. Tahu diri ya, kita ini di mana kita diambil. Kita ini hanya debu,
hanya tanah liat yang tidak ada artinya, diinjak-injak saudara. Ya, tanah kan diinjak-injak, kita ini dari tanah. Tidak ada sedikit pun kita bisa menyombongkan diri. Ya, pada saat Tuhan angkat kita, Tuhan bawa kita naik, dan Tuhan bilang, aku memberikan kau serupa dan segambar dengan Tuhan. Diberikan kuasa, diberikan kemuliaan, dan menguasai ya semua yang Tuhan sediakan, baik pohon-pohonan, ikan-ikan, dan semua yang Tuhan sediakan dikelola oleh manusia, diberikan hikmat. Dan oleh sebab itu kita sadar bahwa semua dari Tuhan, oleh Tuhan, kembali kepada Tuhan. Tidak bisa kita menyombongkan diri, ini karena kepintaran saya, ini karena kerja keras saya. Memang betul, ada bagian saudara untuk bekerja, bagian saya juga masih bekerja sampai hari ini. Ya saudara, saya tidak full pelayanan. Saya ada masih pekerjaan-pekerjaan yang saya masukkan juga ke lumbung-lumbung Yusuf. Karena Natal, menjelang Natal ini ada banyak hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan yang kita support pelayanan mereka, kita support kehidupan mereka juga. Yang penting mereka berharap sama Tuhan, bukan berharap sama manusia, mengandalkan Tuhan. Mereka juga on fire memberitakan Injil, dan juga boleh penjangkauan jiwa-jiwanya, saudara. Mereka lebih lagi ya, mereka bekerja, apalagi yang full time ya, full heart ya, tidak ada pekerjaan apapun, mereka punya sidang jemaat atau pelayanan yang full time. Nah, itu harus lebih lagi bekerja giat untuk penjangkauan jiwa-jiwa ya, baik kita juga, nggak hanya mereka hamba-hamba Tuhan, itu tugas kita semua ya. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Aku menyertai ya, ada penyertaan Tuhan, diberikan kuasa Roh Kudus. Kita bisa menyembuhkan, mendoakan, mengusir setan ya. Itu semua melakukan mujizat, itu semua satu roh yang mengerjakan, Roh Kudus yang dalam kita. Kita ini hanya alatnya. Saya juga di video pas Agape YouTube ini corong Tuhan, menyuarakan suara Tuhan, ada nasihat Tuhan, ada firman Tuhan, ada kesaksian-kesaksian yang diberikan, itu menguatkan hati saudara. Bahwa ada hal-hal yang Tuhan ingin kerjakan di dalam kehidupan kita. Jangan kita santai-santai pada akhir zaman ini saudara. Kemarin saya ke pesisir pantai, itu ada banyak orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Akan kita bawa kepada Tuhan, kita doakan, kita urapin, kita berikan, bagikan sembako-sembako, sehingga mereka boleh mengalami Tuhan, merasakan Tuhan, urapan Tuhan dibagikan lewat makanan-makanan juga saudara. Ya, saya percaya saudara dan saya, ayo bekerja di ladang Tuhan lebih giat lagi, karena waktunya sudah singkat. Jangan kita memikirkan perkara-perkara yang di dunia, mulai kurang-kurangi atau buang ya semua. Mungkin masih game-game, masih YouTube-YouTube yang duniawi, atau lagu-lagu duniawi, sudah cut. Saya bilang, ayo saya dapat firman kemarin, condongkan hatimu kepada perkara-perkara roh, karena roh itu yang akan menghidupkan. Daging ini akan mengalami kematian ya. Jangan daging yang terus saudara ikutin, tapi ikuti keinginan roh, di mana Roh Kudus ada dalam kita. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa, terima kasih Bapa, kami mengucap syukur pada pagi hari ini semua yang mendengar firman Tuhan, biarlah mereka mengetahui ada hal-hal yang Tuhan sengaja lakukan dalam kehidupan kita. Banyak hal-hal yang tidak mengenakan, hal-hal yang membuat kita bisa marah, bisa benci, bisa pahit. Tapi kita harus sadar ada hal-hal yang disengaja oleh Tuhan untuk melihat hati kita seperti apa. Masih adakah hal-hal kekotoran dalam hati kita? Biarlah kita buang semuanya. Kita mau ya hati yang baru, hati yang murni, hati yang sudah beres di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia. Dan kami berdoa juga untuk semua yang mendengar YouTube ini, mereka mempunyai iman dan percaya bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan dan bagi orang yang percaya. Di tengah-tengah pandemi, di tengah-tengah kesukaran, di tengah-tengah masalah dan tekanan hidup, dan di tengah-tengah bencana-bencana alam yang akan terjadi, dan juga
penyakit sampar yang masih ada ini Tuhan. Biarlah iman kami semakin diperkuat di dalam nama Yesus Kristus. Aku salurkan urapan Tuhan, kuasa Tuhan, iman dan kasih Tuhan kepada setiap yang mendengar YouTube ini di dalam nama Yesus. Mereka boleh mengalami Tuhan, mereka punya hikmat Tuhan, mereka punya kesadaran roh apa yang Tuhan sedang kerjakan dalam kehidupan mereka, dan mereka boleh terus maju, terus bertumbuh, terus berakar dan berbuah-buah lebat untuk kemuliaan nama Tuhan, sehingga mereka mengalami mujizat, mengalami alam supranatural Tuhan yang dibukakan. Mereka mengalami hal-hal yang ajaib karena Tuhan kita adalah Tuhan yang maha ajaib, Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang mengadakan yang tidak ada menjadi ada. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semua subscriber yang menonton dan orang-orang yang sudah mengisi di lumbung-lumbung Yusuf. Berkati berlipat-lipat kali ganda. Tuhan Yesus memberkati. Dalam namamu kami berdoa dan mengucap syukur Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.